Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan rancangan sistem pemesanan laundry online. Sistem ini kami susun untuk menjawab tantangan layanan laundry konvensional di era digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Muhammad Naufal, dan ini teman-teman saya. Saya Gina Aulia. Saya Septianto. Halo, saya Aldi. Saya Fidelia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem yang kami buat. Sebelum merancang sistem, kami mengidentifikasi sejumlah masalah yang sering dialami pada laundry konvensional atau yang umumnya. Masalah pada laundry konvensional yaitu pelanggan harus datang langsung ke lokasi, antrian panjang dan waktu lama, tidak ada notifikasi terkait status cucian, dan sulit melacak pesanan atau jika terjadi keterlambatan. Maka dari itu kami merancang solusi untuk sebuah sistem informasi berbasis web yang mendigitalisasi seluruh proses laundry. Selanjutnya yaitu ada apa itu sistem informasi laundry online? Sistem ini adalah platform berbasis website yang memungkinkan pelanggan dan pemilik laundry berinteraksi secara digital mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pelacakan status cucian. Keunggulan sistem informasi ini antara lain, pelanggan dapat memesan dari rumah melalui website, tersedia layanan antar jemput tanpa harus datang langsung, ada status cucian diperbarui secara real time dan disampaikan lewat notifikasi, dan seluruh transaksi dan pelacakan dilakukan secara online dan terdokumentasi otomatis. Dengan adanya sistem informasi ini, proses operasional menjadi lebih efisien, transparan, dan terorganisir baik untuk pelanggan maupun pihak laundry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari sistem pemesanan laundry online yang kami rancang. Yang pertama yaitu adalah merancang sistem berbasis website, yaitu tujuan utama kami adalah merancang sistem laundry yang berbasis website yang praktis, modern, dan tentunya mudah digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu mempermudah pemesanan dari rumah, yaitu pelanggan tidak perlu lagi repot datang langsung ke lokasi laundry. Cukup klik dari rumah, proses pemesanan bisa dilakukan dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu adalah membantu admin dalam pengelolaan. Sistem ini juga membantu admin dalam mengelola operasional, mulai dari pencatatan, pemesanan, pembayaran, hingga pemantauan status cucian secara digital. Ruang lingkup sistem ini kami tuangkan ke dalam beberapa fitur utama, yaitu 1. Login dan registrasi pengguna. Yang selanjutnya yaitu pemesanan layanan, baik kiloan maupun satuan. Selanjutnya yaitu melihat status dan histori transaksi, pembayaran layanan, notifikasi status cucian secara otomatis, dan admin bisa mengelola layanan status dan membuat laporan. Saya akan menjelaskan tentang studi kebutuhan. Dalam penyusunan sistem ini, kami melakukan studi literatur terhadap salah satu outlet layanan e-laundry dengan menelusuri situs resmi, ulasan Google, dan forum lokal seperti bandunggasik.com. Dari hasil pengamatan, kami menyimpulkan bahwa laundry online sangat memudahkan proses pemesanan dan pelacakan cucian, terutama dengan adanya layanan antar jemput. Namun, tantangan utama masih terletak pada kecepatan kurir dan kualitas layanan. Sistem notifikasi serta transparansi status juga menjadi hal yang sangat dihargai pelanggan. Selain itu, fitur promo, rating, dan tracking menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya tarik layanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Dalam merancang sistem, kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh sistem, seperti registrasi dan login pengguna, pesanan layanan laundry, pengelolaan pesanan oleh admin, serta pengiriman notifikasi status cucian. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional menjelaskan bagaimana sistem tersebut bekerja, seperti tampilan antarmuka yang user-friendly, sistem yang cepat dan selalu tersedia, serta keamanan data pengguna dan transaksi.
Nah, selanjutnya, pada slide ini saya menampilkan use case diagram dari sistem informasi laundry online. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tiga aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan kurir dengan berbagai fungsionalitas dalam sistem. Mari kita bahas. Pertama, pelanggan memiliki beberapa aktivitas seperti login ke sistem, melakukan pemesanan layanan, baik kiloan maupun satuan, lalu melihat status pesanan, dan melakukan pembayaran. Kemudian, admin bertugas untuk mengelola seluruh data dalam sistem, termasuk data layanan dan status pesanan, serta memverifikasi dan mencatat pembayaran. Sementara itu, kurir bertugas untuk melakukan proses antar jemput, cucian berdasarkan data pesanan yang masuk. Use case ini dirancang untuk mencerminkan alur interaksi yang sederhana, namun mencakup seluruh proses utama dalam layanan laundry online yang kita analisis. Dari awal pelanggan melakukan pemesanan hingga proses antar jemput selesai. Pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu use case naratif dalam sistem layanan laundry, yaitu pesan layanan. Di sini ada ID use case yang seperti tertera pada gambar, yang dimana berfokus pada aktivitas pelanggan saat ingin memesan layanan laundry, baik satuan maupun kiloan melalui aplikasi. Di sini, aktor yang terlibatnya adalah pelanggan, karena pelanggan merupakan pihak yang secara aktif melakukan pemesanan. Di mana pelanggan dapat memilih jenis layanan laundry, mengisi detail layanan, dan menentukan jadwal antar jemput secara mandiri melalui aplikasi. Nah, prekondisinya dari use case ini adalah pelanggan harus sudah login dan memiliki akses aktif ke dalam aplikasi. Ini penting untuk memastikan hanya pengguna terverifikasi yang bisa memesan layanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur utama atau main flow. Dari sisi aktornya, pelanggan membuka menu pemesanan layanan, lalu memilih jenis layanan yang diinginkan, apakah itu laundry satuan atau kiloan. Lalu, pelanggan mengisi detail layanan serta menentukan jadwal antar jemput. Nah, sistemnya akan menyimpan data pemesanan tersebut, lalu menampilkan notifikasi bahwa pesanan telah berhasil dilakukan. Terus, jika terjadi situasi khusus, sistem juga menangani dua jenis alur lain, di mana ada alternate flow, yaitu ketika layanan tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan, layanan tidak tersedia saat ini. Lalu ada exception, jika ada kesalahan pada input form, sistem akan menampilkan pesan validasi agar pengguna dapat memperbaiki inputannya. Setelah proses ini selesai, maka post condition-nya adalah data pesanan pelanggan telah tercatat dan statusnya menunggu konfirmasi jadwal antar jemput oleh sistem. Use case ini dipicu atau triggernya saat pelanggan menekan tombol pesan dalam aplikasi. Lalu terakhir, terdapat asumsi bahwa sistem sudah memiliki daftar layanan yang aktif dan jadwal kurir yang tersedia agar proses pemesanan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu ada kelas diagram. Pertama ada kelas pelanggan yang merepresentasikan pengguna sistem yang melakukan pemesanan layanan. Atributnya bisa dilihat, ada ID, nama, alamat, serta lain-lain yang digunakan untuk identifikasi dan login. Pelanggan ini memiliki operasi seperti login yang bisa masuk ke sistem, lalu ada bisa membuat pesanan baru, juga melakukan pembayaran, serta menerima pesanan yang telah selesai. Relasi pelanggan di sini, satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan, yaitu one to many. Pelanggan juga bisa melakukan satu pembayaran untuk satu pemesanan, atau one to one. Lalu ada kelas pesanan. Kelas pesanan ini adalah inti dari sistem ini, yang dimana setiap pesanan memiliki ID pesanan, tanggal, status, berat, dan harga. Operasinya yaitu konfirmasi pesanan oleh pelanggan, lalu ada set status di mana mengubah status misalnya menjadi diproses atau selesai. Relasinya di sini ada satu pesanan dibuat oleh satu pelanggan atau one to one. Juga ada satu pesanan berisi satu layanan, one to one juga. Lalu ada satu pesanan diproses oleh satu admin, one to one juga.
Lalu ada satu pesanan dijemput dan diantar oleh satu kurir, serta satu pesanan memiliki satu pembayaran. Ketiga, ada kelas layanan. Kelas layanan ini mewakili jenis layanan yang disediakan seperti cuci kering atau setrika. Memiliki atribut yaitu ID layanan, nama, dan harga. Relasinya yaitu satu layanan dapat dimiliki oleh banyak pesanan dan pelanggan dapat memilih layanan saat membuat pesanan. Lalu ada kelas admin. Admin berfungsi untuk mengelola dan memproses pesanan, memiliki atribut ID, nama, password, serta operasi seperti input berat, yang dimana mencatat berat pesanan, lalu bisa mengelola data pesanan atau pelanggan, lalu menjalankan proses layanan laundry. Relasinya yaitu satu admin memproses banyak satu pesanan. Lalu ada kelas kurir. Kurir bertugas untuk menjemput dan mengantarkan pesanan ke pelanggan, memiliki atribut ID, nama, serta nomor HP. Operasinya yaitu menjemput cucian dari pelanggan, lalu mengantarkan cucian yang telah selesai ke pelanggan. Relasinya yaitu kurir memiliki satu kurir dapat menangani banyak pesanan. Lalu ada kelas pembayaran. Pembayaran menyimpan informasi terkait transaksi pelanggan. Atributnya meliputi ID, tanggal, jumlah, dan metode. Operasinya untuk memproses pembayaran dari pelanggan. Memiliki relasi yaitu satu pesanan memiliki satu pembayaran, lalu pembayaran dilakukan oleh satu pelanggan. Relasi didominasi oleh asosiasi satu ke banyak seperti antara pelanggan dan pesanan. Semua kelas berinteraksi melalui kelas pesanan sebagai pusat alur sistem. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari sistem pemesanan layanan. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas dari berbagai aktor yaitu pelanggan, sistem, admin, dan kurir yang saling berkoordinasi dalam proses pemesanan hingga layanan selesai. Pertama, proses dimulai dari pelanggan yang melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, pelanggan akan masuk ke tampilan dashboard dan memilih menu pesanan. Selanjutnya, pelanggan mengisi form pemesanan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Setelah form diisi, pelanggan mengirimkan data tersebut ke sistem. Setelah itu, sistem akan memproses dan mengonfirmasi pesanan. Jika pesanan dikonfirmasi, sistem akan memberikan notifikasi kepada admin. Nah, di sini admin mulai membuat status pesanan dan informasi ini juga akan dikirim ke kurir. Setelah mendapatkan notifikasi, kurir akan menjemput pesanan dari pelanggan. Setelah pesanan dijemput, kurir akan mengirimkan barang tersebut ke admin dan admin akan menginput berat pesanan yang kemudian diproses oleh sistem untuk menampilkan harga kepada pelanggan. Nah, setelah harga ditampilkan, pelanggan akan melakukan pembayaran melalui sistem. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan menandai status pesanan sebagai dibayar. Kemudian admin akan memproses layanan, misalnya melakukan pencatatan atau tindakan administratif lainnya. Setelah layanan selesai, kurir akan mengantarkan kembali pesanan ke pelanggan. Nah, akhir dari proses ini adalah pelanggan menerima pesanan yang menandai bahwa seluruh aktivitas dalam diagram telah selesai. Jadi, activity diagram ini menggambarkan alur kerja lengkap dari awal pelanggan login hingga layanan selesai dan pesanan diterima kembali. Diagram ini berguna untuk melihat bagaimana setiap aktor berperan dan saling berinteraksi dalam proses sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, pada slide ini adalah slide Venn diagram yang menggambarkan alur komunikasi atau interaksi antar aktor dalam sistem secara berurutan dan kronologis. Aktor yang terlibat sama seperti sebelumnya ya. Nah, proses dimulai dari pelanggan yang login ke dalam aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan dashboard kepada pelanggan. Dari dashboard ini, pelanggan akan memilih menu pesanan. Kemudian sistem akan menampilkan form pesanan. Nah, pelanggan kemudian mengisi form pemesanan sesuai kebutuhan. Nah, setelah form diisi dan dikirim, sistem akan melakukan konfirmasi pesanan dan mengirimkan datanya ke admin. Nah, setelah admin menerima data, admin membuat status pesanan dan pada saat yang sama, sistem mengonfirmasikan kepada kurir untuk menjemput pesanan dari pelanggan. Nah, ketika kurir sudah menerima dan menjemput pesanan, ia akan mengirimkan ke admin dan admin menginput berat pesanan ke dalam sistem. Berdasarkan berat tersebut, sistem akan menampilkan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran
Nah, di sini terdapat dua kemungkinan. Jika pembayaran berhasil, maka sistem akan melanjutkan ke proses layanan. Tetapi jika pembayaran gagal, maka sistem akan meminta pelanggan untuk melakukan pembayaran ulang. Nah, setelah pembayaran berhasil, admin akan memproses pesanan sesuai layanan yang diminta. Setelah proses selesai, kurir akan mengantarkan kembali pesanan kepada pelanggan. Nah, proses berakhir ketika pesanan dinyatakan selesai dan diterima oleh pelanggan. Jadi, melalui square diagram ini kita bisa melihat urutan pesanan dan interaksi antar aktor dalam sistem secara detail dan real time, mulai dari aktivitas awal pelanggan sampai proses layanan dan pengiriman selesai. Square diagram ini sangat berguna untuk memetakan bagaimana sistem merespon tindakan user dalam urutan waktu tertentu. Berikut adalah desain antarmuka dari sistem yang kami buat. Di slide 10 ada halaman login di mana pengguna bisa masuk ke sistem. Di slide 11 ada halaman utama tempat pelanggan memilih layanan. Dan di slide 12 ada form pemesanan di mana pelanggan bisa memilih jenis layanan, mengatur waktu penjemputan, dan melakukan pembayaran. Kesimpulannya, sistem informasi laundry online ini mampu meningkatkan efisien layanan laundry baik untuk pelanggan maupun pengelola. Pelanggan tidak perlu datang langsung dan bisa melacak pemesanan dengan mudah. Sementara itu, admin bisa mengelola semua proses dalam satu sistem. Sistem ini juga mendukung transparansi dan kemudahan operasional dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan seperti integrasi pembayaran digital dan dukungan untuk cabang laundry lainnya. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai sistem informasi laundry yang telah kami rancang. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan, proses, dan manfaat dari sistem yang kami kembangkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.